Oke, untuk sesi kali ini kita akan membahas cara kerja Bitcoin dan sejarah singkatnya. Oke, kita awali dulu. Bitcoin adalah implementasi pada blockchain yang cara kerjanya akan kita analisa di sini. Nah, Bitcoin terbentuk dari teknologi blockchain yang terbuat dari blok yang terhubung satu sama lain. Jadi, pada dasarnya akan terbentuk sebuah blockchain. Kita dapat melihat infrastruktur Bitcoin yang terdiri dari dua bagian yang terhubung, yaitu yang pertama blockchain sebagai dasar atau base-nya, kemudian yang kedua ada crypto value yang berada di atas base itu untuk mengirim uang serta memberi insentif bagi para miners. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Kita perlu memperbarui pengetahuan tentang Bitcoin dulu. Untuk membuat sistem bekerja, kenali beberapa bagian berikut ini. Desain Bitcoin terdiri dari yang pertama, public key, yaitu digunakan untuk mengecek signature transaksi. Yang kedua yaitu private key, yaitu digunakan untuk membuat signature transaksi. Jadi public key untuk mengecek, private key untuk membuat atau create-nya. Terus yang ketiga ada address, yaitu hash dari public key. Jadi public key di hashing untuk agar bisa dilihat oleh banyak orang atau yang dari jaringan tersebut. Nah, yang keempat signature. Signature itu apa? Signature adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan kita hanya dengan menggunakan public key tanpa mengetahui private key tentunya untuk mengecek apakah transaksi valid atau tidak. Kemudian ada yang namanya transaksi. Transaksi adalah sebuah objek yang mendefinisikan berapa banyak dan kepada siapa Anda mengirim uang dan berapa banyak uang yang dikirimkan kepada Anda. Misal contoh, jumlahnya 100 Bitcoin yang akan dikirim ke penerima. Nah, apabila Anda, berarti balance-nya Anda berapa, dikurangi Bitcoin yang Anda kirimkan itu tadi, yaitu ke address Anda itu tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada namanya penggandaan uang atau terjadinya Bitcoin yang semakin banyak, karena Bitcoin sudah ditetapkan value-nya dari awal. Terus yang keenam ada yang namanya hash transaksi, yaitu adalah hash dari setiap transaksi yang digunakan untuk membuat Merkle tree. Kemudian Merkle tree sendiri itu apa? Merkle tree adalah struktur data yang terbuat dari semua hash dari semua transaksi. Kemudian ada yang namanya blocks. Blocks adalah tempat untuk semua transaksi yang sudah dikonfirmasi dengan semua struktur tambahannya. Apa aja itu struktur tambahannya? Yang pertama yaitu namanya block header. Block header sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu nonce, previous hash, timestamp, Merkle tree root, version, yang terakhir yaitu bits. Nah, nonce itu apa? Nonce adalah sebuah nomor yang digunakan untuk mining dan konfirmasi. Kemudian previous hash adalah hash dari block header sebelumnya. Inilah yang menghubungkan antar blok, yaitu menggunakan previous hash. Kemudian ada yang namanya timestamp, yaitu menunjukkan waktu saat blok dibuat tapi menggunakan waktu Unix. Merkle tree root yaitu hash dari Merkle tree yang mengecek transaksi. Dan ada yang namanya version, menunjukkan versi dari blok yang sudah di mining. Kemudian bits, sebuah kompresi target. Nah, tadi ada bagian pertama yaitu ada block header, yang kedua ada yang namanya
blok hash. Apa itu blok hash? Yaitu hash blok saat ini. Jadi blok yang sekarang mau dibuat ini ada hashnya tentunya. Terus yang ketiga ada blok data, yaitu semua data transaksi yang disimpan dalam blok. Kemudian setelah tadi membahas blok, itu ada yang namanya node. Node itu apa? Node adalah user yang memegang seluruh kopi database, bisa jadi miner atau user lain. Kemudian ada yang namanya blockchain tree atau pohon blockchain. Nah, di Bitcoin kemungkinan adanya fork. Nah, sementara sebelum blok terpanjang ini mungkin bisa terjadi karena jaringan. Nah, Bitcoin blockchain. Bitcoin blockchain adalah struktur yang terdiri dari semua elemen yang dijelaskan di atas, yang memungkinkan kita melakukan transaksi kripto. Yang berhubungan dengan penggunaan Bitcoin adalah yang pertama, tidak lepas dari yang namanya wallet. Apa itu wallet? Yaitu menyimpan public dan private key. Nah, wallet adalah sebagai klien. Terus yang kedua ada yang namanya explorer untuk melihat blockchain atau blok transaksi dan melihat jumlah uang. Explore sebagai klien. Nomor 3 yaitu namanya miners. Miner untuk membuat blok baru. Bisa dikatakan sebagai server. Itulah beberapa yang berhubungan dengan Bitcoin. Terus apa ini? Saat ini Bitcoin adalah sebuah sistem pembayaran dan cryptocurrency. Idenya adalah bekerja tanpa memerlukan pihak ketiga. Sebagai konsekuensinya, Bitcoin didesain secara terdesentralisasi. Artinya perubahan tertentu harus dipegang oleh semua orang. Dan seperti demokrasi yang membutuhkan banyak suara. Yang mempunyai 51% suaralah yang benar. Ini adalah cara untuk menghindari penggunaan bank dan administrator. Tetapi, semua transaksi dilakukan antara dua pihak dan kemudian diajukan untuk divalidasi ke jaringan. Saat ini, jaringan tersebut memiliki antara 2,9 dan 5,8 juta user dengan nilai mencapai 147,8 miliar US dollar. Sejauh ini itulah cryptocurrency yang paling tinggi di pasaran. Nah, kita masuk ke sejarah singkat dari Bitcoin. Berikut ini sejarah singkat dari Bitcoin. Yang pertama, dari 1998 sampai 2009, yaitu dimana masa pengenalan Bitcoin. Pertama kalinya Bitcoin berfungsi penuh sebagai cryptocurrency, tapi sebelum itu sudah ada banyak upaya untuk menciptakan mata uang online dengan beberapa pilihan database yang aman. Contohnya B-Money dan BitGold yang diciptakan tapi tidak pernah diterapkan. Kemudian di tahun 2008 itu masanya muncul yang namanya Satoshi Nakamoto, yaitu dia mengeluarkan paper pertama yang berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System dan diposting ke dalam diskusi kriptografi. Satoshi Nakamoto, entah dia adalah suatu kelompok atau individu yang identitasnya masih tidak diketahui sampai sekarang. Kemudian di tahun 2009, yaitu masanya Bitcoin mulai beroperasi. Pada tahun ini Bitcoin dibuat untuk publik dan terdiri dari sistem yang lengkap di mana mining adalah suatu proses yang akan menghasilkan Bitcoin baru dan transaksi diverifikasi ke dalam blockchain. Inilah tahun 2009 yaitu Bitcoin mulai benar-benar beroperasi. Kemudian 2010, baru di tahun 2010 lah terjadi transaksi pertama.
Nah, Bitcoin pada awalnya bukan untuk trade atau perdagangan ataupun pertukaran, hanya untuk mining, sehingga sulit untuk menetapkan nilai uang cryptocurrency pertama. Trading pertama dilakukan pada 2010 ketika ada sebuah toko pizza yang menjual seharga 5.000 Bitcoin untuk satu pizza. Jadi pada penjualan pertama itu si pembeli membayar 10.000 Bitcoin untuk dua buah pizza. Jika si pembeli masih mempunyai Bitcoin sebanyak itu pada saat ini, harganya sama dengan 70 juta US dollar. Bayangkan. Kemudian di tahun 2011, yaitu masa munculnya alternatif cryptocurrency. Karena Bitcoin semakin dikenal, semakin populer, dan ide tentang desentralisasi dan enkripsi mata uang menjadi lebih populer. Muncullah alternatif. Pertama, cryptocurrency yang dinamakan altcoins. Pada umumnya, altcoins bertujuan untuk memperbaiki desain pada Bitcoin dengan menawarkan kecepatan yang lebih baik atau beberapa keuntungan lainnya. Salah satu yang pertama muncul adalah Namecoin dan Litecoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 cryptocurrency yang beredar. Berarti sudah banyak sekali ya, berarti 1.000 cryptocurrency. Kemudian di tahun 2013, yaitu masa di mana harga Bitcoin jatuh. Pada 2013 pertama kalinya harga untuk satu Bitcoin mencapai 100 US dollar. Setelah itu harga mulai cepat menurun, kemudian anjlok hingga 300 US dollar. Setidaknya dibutuhkan 2 tahun untuk kembali pada harga 1000 US dollar lagi. Pada awalnya Bitcoin mencapai 1000 US dollar, kemudian dia jatuh mencapai 300 US dollar, kemudian untuk 2 tahun kemudian baru mencapai 1000 US dollar lagi. Ini nolnya kurang 1. Kemudian di tahun 2014, semua jenis penipuan dan pencurian terjadi. Bitcoin sebagai mata uang yang didesain dengan anonimitas dan ketiadaan kontrol, ini tentu saja menjadi target yang menarik dan menguntungkan bagi para kriminal. Pada Januari 2014, Bitcoin Exchange (MTGOX) atau Hot Wallet berubah menjadi offline dan pemilik 850.000 Bitcoin tidak pernah melihat mereka lagi. Para investigator masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi apapun yang terjadi, seseorang yang tidak jujur mendapatkan hasil penipuannya senilai 450 juta US dollar. Nah, pada hari ini koin yang hilang itu bernilai mencapai 4,4 miliar US dollar. Wow. Nah, sejarah singkat Bitcoin. Yang tahun 2016 yaitu Ethereum dan ICO sudah mulai dikenal. Satu-satunya cryptocurrency yang paling dekat untuk merebut posisi Bitcoin adalah platform Ethereum. Platform ini menggunakan cryptocurrency yang dikenal dengan Ether, sehingga dapat memfasilitasi blockchain dengan smart contract dan aplikasi. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti di sesi prakteknya nanti untuk pembuatan sistem. Nah, Ethereum adalah koin pertama yang ditandai dengan kemunculannya Initial Coin Offering atau ICO. Ide ini adalah menawarkan kesempatan kepada para investor untuk memperdagangkan saham pada startup dengan cara yang sama, bahwa mereka dapat berinvestasi dan melakukan trading kripto. Di Amerika, pemerintah memperingatkan semua investor bahwa karena kurangnya pengawasan ICO bisa saja berdampak pada penipuan yang menyamarkan sebagai investasi yang sah. Di Cina, pemerintahnya melarang Bitcoin dan semua altcoin.
Kemudian di tahun 2017 Bitcoin mencapai 10.000 US dollar dan jatuh lagi. Dari awal sampai sekarang, semua cryptocurrency atau crypto coin naik dari nol sampai ke level yang saat ini mencapai lebih dari 300.000 US dollar. 300 US dollar. Bank termasuk Barclays, Citibank, Deutsche Bank, BNP Paribas sedang menginvestigasi cara mereka agar dapat bekerja dengan Bitcoin. Selama ini, sentralisasi mata uang selalu dikendalikan oleh pemerintah. Berbeda dengan Bitcoin yang memiliki karakter distributed dan alternatif decentralization. Ia tidak dapat dikontrol selain dengan kekuatan pasar. Apakah Bitcoin bisa dikendalikan oleh pemerintah? Kami mungkin tidak tahu jawaban pastinya dalam waktu dekat. Oke, sekian dulu untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.